dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka semu, jalan ku gelap dan ngeri. Tuhan, ku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku, ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Oh, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri.
Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu di minggu yang pertama bulan Oktober. Dan kita akan bersama-sama juga menikmati perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita hari ini. Sebelum kita beribadah bersama-sama, kita akan memperhatikan beberapa warta. Ibadah anak online GKA Immanuel Malang akan diadakan jam 8.30 pagi ini melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Komunitas tunas remaja, komunitas bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9 akan diadakan jam 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Persekutuan doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi dengan menggunakan Zoom meeting gereja. Jemaat diundang untuk mengikutinya. Pemahaman Alkitab akan diadakan hari Selasa jam 6 sore dan dilanjutkan persekutuan doa jam 7 malam melalui Zoom meeting gereja. Pada hari Rabu minggu pertama pada pukul 7 malam akan diadakan persekutuan wilayah gabungan yang akan diadakan melalui Zoom gereja. Mengajak jemaat untuk dapat mengikutinya. Kamis ini jam 6 sampai jam 7 sore akan diadakan training guru sekolah minggu. Kami mengundang jemaat umum serta pemuda remaja yang ingin belajar dan terbeban untuk melayani di sekolah minggu atau pelayanan anak. Acara ini diadakan melalui Zoom GKA Immanuel dan dilanjutkan dengan pembinaan nonton bareng tumbuh atau nobat jam 7 lebih 10 menit sampai setengah 9 malam. Acara ini diadakan melalui Zoom GKA Immanuel. Ibadah doa pagi akan diadakan hari Sabtu jam 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui WA Group GKA Immanuel. Komunitas pemuda remaja diadakan hari Sabtu jam 5 sore dan bagi yang tidak sempat mengikuti, bisa mengikutinya pada hari Minggu jam 5 sore melalui Zoom meeting gereja. Minggu depan, tanggal 10 Oktober 2021 pukul 7 pagi, kita akan kembali beribadah dan firman Tuhan dilayani oleh Evangelis David Damping dengan tema Melayani dengan Baik dan Setia. Demikian seluruh warta kita hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pagi hari ini. Dengan tema Eksposisi Mazmur 127. Dan kita mempersiapkan hati untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mari kita saat teduh.
Saya mengajak untuk berdiri. Panggilan ibadah terambil dari Mazmur 136 ayat 1. Demikian firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tetap berdiri, ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita katakan melalui pujian akan kebesaran kasih setia Tuhan kepada kita. Besar setiamu. Mari kita tundukkan kepala, kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Allah Bapa pencipta alam semesta, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Kami memohon Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih, karena dosa yang membuat kita tidak layak dan merasakan bahwa Tuhan meninggalkan kita, biarlah pujian "Janganlah Kau tinggalkanku" merupakan doa kita di dalam pengakuan dosa kita.
Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Suaramu memanggil kami agar kami dekat dan melekat kepadamu. Inilah kami datang kepadamu dan mengakui diri kami yang lemah ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Tolong lepaskanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami hidup tentram, damai, di dalam kasih-Mu dan di dalam pengampunan-Mu. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Di dalam Yesus, Juru Selamat kami dan Tuhan kami mengakui dosa-dosa kami. Amin. Mari saudara kita menyanyikan refrennya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila ada yang Kau panggil, jangan buangku. Saudara yang terkasih, setelah kita berdamai dengan Tuhan kita dan kita memperoleh pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita juga menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Setelah kita menerima berita anugerah dari Tuhan, kita juga diberikan petunjuk hidup baru untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, kita membaca bersama-sama. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya mengajak untuk kita berdiri, kita menyatakan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Kita membaca bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Allah yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Tikijo, dan kemudian kita mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saat ini saya mengajak untuk kita menyanyikan dulu lagu Ku Mau Sepertimu Yesus, diawali oleh singer. Bagaikan bejana siap dibentang,
tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Mari kita menyanyikan bersama-sama, ku mau seperti-Mu, Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah Dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan di minggu yang pertama bulan Oktober ini. Sekaligus kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Firman Tuhan hari ini akan kita baca bersama-sama dari Mazmur nomor 127. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama pada pagi hari ini kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau akan berkati dan menuntun kami dengan kebenaran-Mu, dan kiranya melalui firman-Mu kami sungguh hidup menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur kami juga boleh menyiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kiranya firman-Mu menuntun kami untuk bersama-sama menyiapkan hati menerima perjamuan ini, mengingat Engkau yang mengasihi kami. Tuntunlah hamba-Mu dalam segala keterbatasan,
dan kekurangan, supaya oleh pertolongan Roh Kudus boleh menyampaikan firman Tuhan. Engkau juga memberkati semua saudara-saudara yang mendengarkan firman-Mu dimanapun juga, supaya oleh kuasa Roh Kudus, sungguh firman ini berbicara pada setiap hati kami dan menuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini karena keterbatasan waktu, saya akan hanya membahas Mazmur nomor 127 itu di ayat 1 dan 2. Pada waktu yang akan datang, kita akan meneruskannya pada bagian yang berikutnya. Nah saudara-saudara, suatu kali pada tahun 1991, saya itu mempunyai kesempatan untuk membangun sebuah hotel di Pulau Moyo. Waktu itu saya masih menjadi seorang arsitek dan belum sekolah teologi. Nah saudara-saudara sekalian, pulau itu terletak di sebelah utara Pulau Sumbawa. Dan kami membangun sebuah hotel di area pantai yang menghadap Sumbawa dengan panjang 2 km. Ya. Pulau itu semula adalah hutan lindung, sehingga tidak ada apapun di sana selain hutan, dan ada kira-kira 5-7 keluarga yang tinggal di hutan itu untuk merawat pantai dan hutan itu. Nah saudara-saudara, kami membangun ke sana dan karena itu kami mesti naik perahu untuk menyeberang dari Sumbawa ke Pulau Moyo. Nah saudara-saudara sekalian, suatu kali saya itu bersama-sama dengan teman-teman ini menyeberang. Perahu yang kami tumpangi adalah perahu yang mengangkut barang-barang, jadi perahu barang. Sehingga dia tidak bisa bersandar sampai ke tepi sekali, dia agak tengah, pemasang jangkar karena cukup berat ya. Kalau terlalu pinggir nanti terhantam pasir atau batu dan bisa pecah begitu ya. Dan kami harus menaik perahu kecil untuk menuju ke kapal barang itu. Nah saudara-saudara, saya ingat ya suatu kali waktu menyeberang itu saya bersama-sama dengan direktur yang dari Hong Kong itu Cheng Sin Fang, dan kami bersama-sama pakai perahu kecil gitu dengan beberapa orang, bertujuh kalau nggak salah begitu ya. Cheng itu membawa satu alat zaman itu masih sangat baru, namanya Discman ya, itu punya Sony ya memang ya. Alat itu tahun 1991 termasuk barang yang baru. Dan dia mempunyai barang yang paling baru. Harganya cukup mahal, dia beli di Hong Kong. Nah saudara-saudara, dia menitipkan barang itu di ransel saya. Begini ya, di tas. Bukan di ransel, di tas ya. Yang kami bawa begitu ya. Dia membawa barang yang lain, saya membawa itu. Dan dia menitipkan kepada saya. Dan kami sama-sama menyeberang. Waktu menyeberang saudara-saudara, entah siapa yang tidak seimbang, tiba-tiba perahu yang kami tumpangi itu bergoyang dan kemudian terbalik ya, terbalik sehingga kami semua masuk ke air pure. Ingatan saya pada waktu itu adalah Discman-nya begitu, karena itu barang mahal. Discman-nya, maka saya langsung memegang ransel itu dan mengangkatnya tinggi gini, badan saya masuk ke air blub begitu ya. Dan kemudian saudara tahu ya, di laut itu banyak ombak sehingga ketika saya berusaha berenang itu air tetap aja kena ke muka saya. Tapi tas itu sebetulnya selamat begitu ya. Tidak, ya kena basah sedikit tapi tidak parah. Nah lalu saya berusaha untuk mengangkatnya begini ya. Yang lain-lain segera lihat saya dan mereka mengira saya tenggelam saudara-saudara ya. Mereka bilang disnya mereka tidak dengar dan langsung memeluk saya. Dan akibatnya itu tas itu terlempar dan masuk ke air, blus gitu. Saya kemudian bersama-sama dengan mereka semua naik ke perahu, saya bilang itu disnya. Mereka baru sadar dan mengambil ransel itu. Saudara-saudara sekalian, ranselnya sudah basah kuyup, disnya dikeluarkan dan berusaha dikeringkan, kena air laut. Lalu kemudian katanya dibawa ke Malaysia ketika Cheng pulang dari pulau itu. Dan dia bilang tidak bisa diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, usaha saya untuk menyelamatkan dis itu sia-sia. Saudara-saudara, saya berusaha tetapi sia-sia. Apa artinya sia-sia? Artinya
segala usaha yang kita lakukan itu akhirnya tidak ada artinya, begitu bukan? Discman yang mahal itu rusak sama sekali. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca Mazmur nomor 127 itu, kita akan menemukan 3 kali ada kata sia-sia ini. Ya. Pertama dikatakan begini, sia-sialah usaha orang membangunnya, maksudnya membangun rumah. Yang kedua, sia-sialah pengawal berjaga-jaga, maksudnya menjaga kota. Yang ketiga, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, maksudnya kerja untuk bekerja, karena kamu tidak akan dapat apa-apa. Saudara-saudara sekalian, kita mengerti kalau itu disebut 3 kali, maka artinya penting hal ini ya. Pemazmur meminta kita untuk memperhatikannya. Betapa sia-sianya usahamu membangun rumah. Betapa sia-sianya segala pengawalanmu untuk kotamu. Betapa sia-sianya pekerjaanmu. Nah saudara-saudara, apakah Mazmur ini sebuah Mazmur yang negatif, yang berisi sesuatu yang pesimis? Ternyata tidak, saudara-saudara ya. Tetapi ada nasihat yang justru sangat indah. Kesia-siaan yang digambarkan dalam Mazmur nomor 127 ini justru untuk menolong kita melihat betapa pentingnya berkat Tuhan di dalam hidup kita. Betapa pentingnya anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa anugerah itu, maka semuanya adalah sia-sia. Nah saudara-saudara sekalian, kita akan perhatikan beberapa catatan tentang Mazmur 127 sebelum saya membahasnya lebih lanjut ya. Yang pertama, Mazmur nomor 127 disebut sebagai Mazmur ziarah ya. Dikatakan di ayat 1 itu nyanyian ziarah Salomo, nyanyian ziarah Salomo. Nyanyian ziarah adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh orang-orang yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah ya. Mereka biasanya pergi pada waktu Paskah atau pergi merayakan Hari Raya Pondok Daun atau mengikuti sebuah upacara tertentu. Mereka pergi bersama-sama dari kota-kota dan mereka naik ke Yerusalem. Sehingga kalau dalam bahasa aslinya itu sebenarnya berziarah itulah Mazmur untuk naik, begitu ya. Mazmur untuk naik ke Yerusalem karena memang Yerusalem itu di bukit ya, di bukit dan semua orang menuju ke bukit itu. Mazmur ziarah ini ada 15 saudara-saudara yang terdapat di Mazmur nomor 120 sampai nomor 134. Nah, Mazmur ziarah dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama, 5 Mazmur pertama 120 sampai 124 adalah Mazmur tentang pergumulan, ya, tentang pergumulan. Misalnya di Mazmur nomor 120 itu dikatakan, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku, dan seterusnya ya, menunjukkan sebuah pergumulan. Kemudian pada bagian yang kedua itu adalah Mazmur kepercayaan atau keyakinan, yaitu Mazmur nomor 125 sampai nomor 129. Mazmur 125 ayat 1 bunyinya begini. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Nah saudara-saudara, sebuah Mazmur kepercayaan. Dan terakhir adalah Mazmur kemenangan. Mazmur 130 sampai 134. Mazmur nomor 130 ayat yang ke-8 misalnya. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ya, Mazmur kemenangan, Mazmur pembebasan. Nah, Mazmur nomor 127 ada di tengah-tengah, yaitu di tengah-tengah Mazmur kepercayaan dan keyakinan. Dan kalau kita perhatikan seluruh Mazmur yang 15 itu, Mazmur ini adalah Mazmur yang ke-8. Berarti juga letaknya pas di tengah-tengah, ya. Dan kemudian Mazmur ini di satu-satunya Mazmur yang dikatakan sebagai Mazmur ziarah Salomo, ya, yang ditulis oleh Salomo.
Nah, saudara-saudara sekalian, dari sini kita mengerti betapa Mazmur ini adalah Mazmur yang indah, ya. Bahkan di dalamnya, saudara-saudara, ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa Salomo itu meletakkan dirinya di dalam Mazmur itu. Di mana, saudara-saudara? Katanya ada di ayat yang kedua, bagian yang terakhir, katanya begitu ya. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, saudara perhatikan kata yang dicintainya. Kata yang dicintai itu pakai kata Yedida. Ya. Siapa Yedida? Saudara ingat Yedida? Nama ini diberikan oleh Tuhan sendiri kepada Salomo. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 25 begini firman Tuhan. Tuhan mengasihi anak ini dan dengan perantaraan Nabi Natan ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, maka kita boleh mengerti bahwa Mazmur nomor 127 itu adalah Mazmur yang indah, Mazmur yang penting, Mazmur yang menuntun kita untuk mendekat kepada Tuhan. Dari isinya kita mengerti bahwa Mazmur ini berbicara tentang Tuhan yang ingin memberkati umatnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, bulan yang lalu, bulan September, kita baru saja merayakan ulang tahun gereja kita, GKA Immanuel Malang yang ke-39. Dan saudara-saudara, mulai bulan ini kita akan melangkah memasuki bulan-bulan di mana kita akan merayakan hari ulang tahun yang ke-40 dari gereja kita. Di dalam Alkitab angka 40 itu menandai hal yang penting. 40 tahun Musa itu di istana Firaun. 40 tahun dia ada di belantara. Dan 40 tahun dia memimpin umat Israel di padang gurun. Ya. Kita membaca juga bagaimana Tuhan Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Ada banyak lagi kata 40, saudara-saudara. Karena itu betapa kita mau menapaki ulang tahun gereja kita yang ke-40 itu. Dan saya ingin memberikan pesan ini ya. Marilah kita menapaki ya tahun ke-40 ini dengan bersandar kepada berkat Tuhan, dengan mengacu pada apa yang diajarkan oleh Mazmur nomor 127 ini. Saudara-saudara, Mazmur nomor 127 dibuka dengan kalimat jikalau bukan Tuhan. Dan kalimat ini diulang 2 kali. Ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, kalau sesuatu diulang 2 kali menunjukkan itu penting, ya. Mazmur ini menunjukkan betapa pentingnya peranan Tuhan dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan umat manusia, dalam membangun rumahnya dan rumah tangganya, dalam membangun kotanya dan kerajaannya. Bagi kita juga tentu dalam arti bagaimana kita membangun gereja kita, rumah Tuhan ini. Saudara-saudara, menarik ya apa yang dikatakan di situ. Pertama, disebutkan tentang rumah. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini, maka kita akan menemukan ada usaha orang yang membangunnya. Artinya, sesungguhnya usaha orang yang membangunnya itu ada. Perlu ada tukang, perlu ada arsitek. Berarti tidak perlu semuanya itu ya. Tetapi ingatlah ya bahwa itu bukan yang terpenting. Saudara-saudara, kita mengerti ini bukan? Saudara mungkin sudah sering dengar ya. Kita ini bisa membangun rumah yang mewah, yang bagus ya. Tetapi kita tidak bisa membangun keluarga yang bahagia. Kita bisa membeli ranjang yang paling empuk, paling mahal. Tapi tidak seorang pun dari kita bisa membeli tidur yang nyenyak. Kita bisa beli makanan yang paling mahal.
Tetapi tidak seorang pun di antara kita yang bisa membeli selera makan. Kita bisa membeli baju yang paling bagus, tetapi siapa yang bisa membeli kesehatan? Ya, saudara-saudara sekalian, kita bisa menikmati rekreasi yang paling luar biasa. Pergi ke luar negeri, bersiar ke tempat yang paling indah, bahkan mungkin pergi ke bulan. Tetapi saudara-saudara, siapa yang bisa memberikan hati yang ada damai sejahtera? Saudara-saudara sekalian, itu menunjukkan bahwa semua usaha kita itu ada batasnya. Dan firman Tuhan mengatakan, hanya jikalau Tuhan memberkati, maka kita beroleh apa yang sesungguhnya paling kita butuhkan, yaitu sukacita yang sejati. Nah saudara-saudara sekalian, yang kedua itu tentang keamanan. Dikatakan jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Saudara-saudara, perlu enggak kita membangun keamanan? Perlu ya, kita perlu satpam, kita perlu pagar tembok. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang menjagamu, sesungguhnya usahamu untuk menjaga itu sia-sia. Saudara tahu benteng pertahanan yang dibangun yang paling besar di dunia itu apa? Tembok Cina, dia The Great Wall itu saudara ya. Katanya The Great Wall itu membentang aslinya ya lebih dari 4.000 mil atau sekitar 7.000 kilometer ya. Memang yang tersisa sekarang itu sekitar katanya 2.000 kilometer yang buat wisata itu. Tetapi sungguhnya utuhnya itu sampai 7.000 kilometer. Karena itu sebagian dibangun, sebagian nyambung ke bukit. Tapi tetap ada jalannya sampai kemudian ke tembok lagi begitu ya. Itu membentang membatasi daerah yang sangat panjang. Dan ketinggian temboknya yang bukan bukit saudara ya, bukan dinding, itu ketinggian temboknya itu lebih dari 7 meter. Ya 7 meter. Ya lebih dari 7 meter. Ada yang 8 meter, ada yang 9 meter tergantung keadaannya. Lebar temboknya yang di atas itu, yang paling sempit itu katanya sekitar 6 meter. Ya. Dan yang paling lebar itu di tempat-tempat pertemuannya bisa 40 meter. Nah saudara-saudara sekalian, di atas tembok besar ini orang bisa mengendarai kuda. Ya, karena itu dimaksudkan untuk supaya mereka bisa membawa berita dan segala macam melewati benteng ini. Nah saudara-saudara sekalian, tembok besar ini, benteng ini dianggap sebagai benteng yang terbesar yang pernah dibangun. Dan begitu kokoh, hampir-hampir tidak mungkin tertembus. Tapi saudara-saudara tahu enggak? Setelah tembok itu jadi, sesungguhnya beberapa kali orang-orang dari luar Cina itu bisa memasuki daratan. Orang-orang Mongol itu bisa menembus tembok itu. Bagaimana caranya? Oh, mereka tidak perlu menghancurkan satu batu pun dari tembok itu. Mereka cukup menyuap penjaganya, saudara-saudara. Ya, menyuap penjaganya dan mereka bisa menembus tembok itu, melewati pintu-pintu yang dibuka. Saudara-saudara, siapa yang bisa menjaga hati manusia? Kecuali jika dia beriman kepada Tuhan. Hari ini apa yang menjaga hidup kita, saudara-saudara? Barangkali saudara menjaga hidupmu dengan punya tabungan yang cukup di deposito. Ya, kamu punya asuransi kesehatan yang paling bonafit dan sebagainya. Nah saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, sesungguhnya hanya Tuhanlah yang tahu masa hidupmu. Dialah yang bisa menjagamu, menjaga keluargamu, menjaga gerejamu, menjaga kotamu. Dia sajalah keamanan hidupmu dan hidupku, hidup kita. Saudara-saudara, itu sebabnya Yakobus berkata di dalam suratnya, dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Sadarilah, hidupmu itu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi sebenarnya harus kau katakan,
jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Saudara-saudara, konklusinya, ayat 1 ini sesungguhnya mengajak kita, membawa kita semua umat Tuhan yang beribadah kepadanya itu, membawa orang Israel yang sedang berjalan ke Yerusalem itu untuk mengingat Tuhan, mengakui Tuhan sebagai bagian yang terpenting dalam semua usaha dan keberhasilan kita. Tanpa Dia, sesungguhnya semua usaha kita itu adalah sia-sia. Ya, ada seorang bernama Thomas Manton. Dia menulis begini: usaha tanpa Tuhan tidak mungkin berhasil, dan usaha yang melawan Tuhan pasti gagal. Saudara-saudara, mari kita mengakui Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Mengakui Dia sajalah pertolongan kita. Dan kiranya ini menuntun kita pada ayat yang kedua. Pengharapan ini sesungguhnya bukanlah pengharapan yang sia-sia. Perhatikan ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, saudara-saudara, ayat yang kedua ini di bagian akhir dikatakan ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya, saudara-saudara, pada waktu kita ini beristirahat, sesungguhnya berkat Tuhan itu terus melimpah pada orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Nah, tapi saudara, ada bacaan yang lain yang mengatakan begini, tetapi ia memberikan kepada yang dicintainya itu tidur, ya. Bahasa Inggrisnya itu for he give to his beloved sleep. Nah, saudara-saudara, ini juga adalah gambaran bukan cuma sekedar berkat, tetapi gambaran kedamaian. Orang yang dicintai Tuhan itu bisa tidur, ya. Di dalam segala usahanya dia bisa beristirahat dengan tenang, ya. Dia tidak diganggu oleh pikiran-pikiran yang menggelisahkan. Dia tidak dihantui oleh kekhawatiran hidup. Tetapi setelah dia berusaha, dia bisa dengan tenang membaringkan kepalanya, tidur dengan tenang dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mengingat Daud, ya, Daud itu berkata dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara-saudara, siapa yang diakui Daud ini? Tuhan. Ya, Tuhanlah yang menuntunku. Tuhanlah yang menyediakan makananku. Dialah yang bahkan memberikan damai di dalam hatiku. Saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa kalau kita berharap pada Tuhan, tidak sia-sia. Sebab kita bertemu dengan Tuhan yang mau memberkati kita. Saudara-saudara, kita siapa? Kita yang sesungguhnya orang-orang berdosa ini. Kita yang sesungguhnya celaka di dalam usaha kita yang sia-sia itu. Tetapi Tuhan mau mengasihi kita, memberikan anugerah kepada kita. Saudara-saudara sekalian, ada seorang penafsir mengatakan bahwa ayat 2 ini mungkin ada gambaran dari Kejadian pasal 3 ayat 17-19. Ketika dikatakan bahwa sia-sia kau bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Gambaran pekerjaan yang berat. Saudara-saudara, itu ada gambaran sedikit tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dan ketika Adam dan istrinya itu memakan buah dari pohon yang dilarang Tuhan itu, maka dikatakan begini, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu.
Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali kepada tanah. Saudara-saudara sekalian, Salomo itu mengatakan, sesungguhnya kita ini adalah orang yang berjerih lelah itu ya, karena dosa kita. Tetapi saudara-saudara sekalian, ayat ini mengundang kita untuk menikmati anugerah Allah. Bahwa Tuhan itu memberikan rezeki itu, bahkan berikan kedamaian itu pada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara-saudara sekalian, gambaran apa ini? Ini adalah gambaran ketika kita berdosa, kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk bisa menikmati hidup, memperbaiki hidup, mengusahakan keberhasilan. Sesungguhnya itu adalah sia-sia. Kebaikan kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Kekayaan kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Kepandaian kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Semua yang kita punya, bahkan prestasi-prestasi kedudukan kita. Salomo itu adalah seorang raja. Dia berkata itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kita mengerti. Pada waktu kita bekerja dengan sia-sia menuju kebinasaan itu, Tuhan datang mengasihi kita. Dia datang mati bagi kita di kayu salib. Dia menunjukkan anugerah. Aku datang untuk mengasihimu. Saudara-saudara, kita akan menikmati perjamuan kudus sebentar, bukan? Apa yang kita ingat setiap kali kita menikmati perjamuan kudus? Bukankah itu kasih Tuhan, anugerah Tuhan? Bagaimana kita boleh menjadi orang yang dicintai Tuhan? Kalau kita membuang segala usaha kita itu, kita mengakui kesia-siaan usaha kita itu dan berkata, ya Tuhan, aku tidak bisa menolong diriku sendiri. Terimalah aku, tolonglah aku, masuklah ke dalam hatiku. Terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa yang menerimanya, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Siapakah anak-anak Allah ini? Yedija itu. Ya, seorang yang dikasihi Tuhan itu. Orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang inilah saudara-saudara yang menerima anugerah Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan ini bukan hanya mengajak kita untuk mengakui Tuhan, bahwa Dia yang terpenting dalam seluruh hidup kita, dalam semua usaha kita, dalam segala keberhasilan kita. Tetapi firman Tuhan ini mengajak kita untuk menerima anugerah Tuhan, kasih-Nya kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, berbahagialah kita yang sungguh mengerti kebenaran ini, yang datang kepada Tuhan dan mengakui, Tuhan, aku memerlukanmu. Kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Saya mengajak saudara-saudara yang pertama-tama menikmatinya dengan mengakui bahwa tanpa Tuhan, usaha-usaha kita sesungguhnya adalah sia-sia, tidak ada artinya. Karena itu mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kalau selama ini kita begitu sombong, kita mengira kita itu begitu berarti, padahal sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak berarti. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu
Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kita dituntun untuk mengenal kasih Allah itu. Mengenal Dia yang disalib bagi kita. Mengenal Dia yang tubuhnya dipecahkan bagi kita. Darahnya dicurahkan bagi kita. Dia yang datang untuk mengasihi kita, orang berdosa ini. Mari kita bersyukur, saudara-saudara. Dan yang terakhir, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kepada kasih yang besar itu. Dan mari kita melangkah ke depan dengan bersandar kepada berkat Tuhan. Saudara-saudara, biarlah perjamuan kudus ini menguatkan kita melangkah, melewati pergumulan kita semasa COVID ini. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Ada saudara-saudara yang mengalami sakit, ada yang kehilangan keluarganya. Ada saudara-saudara yang mengalami kesukaran karena pekerjaan. Ada saudara yang mengalami kesukaran di dalam sekolah, dalam studi. Atau saudara mengalami pergumulan-pergumulan yang lain yang saya tidak tahu. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Tuhan adalah Tuhan yang beranugerah kepada kita. Dia yang tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia yang datang mengasihi kita. Mari saudara-saudara kita datang kepadanya. Memohon belas kasihannya. Dan biarlah kita memperoleh damai sejahtera. Berkat itu yang akan menuntun kita sampai kepada hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami betapa sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami. Sesungguhnya Engkaulah yang tidak membiarkan kami berjalan dalam kesia-siaan, tetapi Engkau datang untuk memberikan anugerah-Mu. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menyadarkan kami sekali lagi untuk datang kepadamu, memperoleh pertolongan kami pada waktunya. Tuhan, kami akan melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami, melakukan perjamuan setiap kali kami bertemu. Ya Tuhan, berkatilah perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan kiranya melalui perjamuan ini, semua saudara-saudara dikuatkan. Semua saudara-saudara dituntun untuk ingat kepada Tuhan. Dan kami semua beroleh kelegaan dan ketenangan dalam menghadapi pergumulan kami. Sebab kami tahu Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari sekarang kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita nyanyikan nyanyian Ingatlah Aku. Pada malam Tuhan telah dikhianati, dipecahkan roti dan berkata, ambillah jalan tubuhku untukmu, minumlah darah tercurah bagimu, lakukanlah untuk menerangku. Pada malam Tuhanku dikhianati, dia berdoa kepada Bapa. Singkirkanlah cawan pahit dariku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam pergumulan
yang menguatkan daku. Saat menerima darah dan tubuhmu, saat merenungkan doa Getsemani, pasti Tuhan kau mengingatku. Mengingatku, Tuhan mengingatku. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Akan kami lakukan Tuhan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, supaya setiap kali kami bertemu, kami memecah roti dan meminum anggur, mengingat akan Engkau yang mengasihi kami. Berkatilah perjamuan kudus kami pada pagi hari ini, dan kiranya melalui perjamuan ini hati kami dibawa dekat kepada hati-Mu, kami boleh mengenang akan kasih-Mu yang besar kepada kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, perjamuan kudus sesungguhnya diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi karena aturan gereja, harap saudara-saudara yang belum dibaptis boleh bersabar, silakan mengikuti katekisasi, menerima baptisan, dan pada waktu yang akan datang kita akan menerima perjamuan ini bersama-sama. Untuk semua saudara-saudara dari gereja manapun juga yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mari kita menerima perjamuan ini bersama-sama. Karena di dalam Kristus Yesus Tuhan kita ini satu tubuh adanya. Mari kita menyiapkan perjamuan kita. Kita mengangkat roti di tangan kita. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah, dan setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku." Mari kita menerima roti ini yang melambangkan tubuh Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita menyiapkan anggur di tangan kita. Dan setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku, darah yang ditumpahkan bagi keselamatan banyak orang, bagi pengampunan dosa. Minumlah, dan setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan aku." Mari kita bersama-sama meminum anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan
untuk perjamuan yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk roti yang melambangkan tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami, dan anggur yang melambangkan darah-Mu yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa kami. Sekarang tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami hidup mengasihi-Mu, karena kami mengingat akan kasih-Mu yang besar kepada kami, sehingga Engkau berkorban bagi kami. Kami menantikan saatnya akan menerima perjamuan kudus yang abadi bersama-sama dengan Engkau nanti di sorga, waktu kami pulang bertemu denganmu. Dan sampai pada saat itu ya Tuhan, tuntunlah hidup kami, supaya kami boleh hidup memuliakan nama-Mu, mengingat akan Engkau, mentaati perintah-perintah-Mu, dan mengakui Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Gembala kami yang menuntun kami sampai kepada hidup yang kekal. Jadikanlah hidup kami ini saluran berkat bagi sesama kami, jadikanlah kami garam dan terang dunia, sampai waktunya tiba kami boleh pulang ke sorga mulia. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, demikian perjamuan kudus, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah berkarya di dalam hidup kita. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, dengan tentunya pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita mengucapkan syukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan di dalam hidup kita. Marilah kita berikan persembahan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Dan persembahan bisa diberikan melalui transfer ke rekening gereja, atau saudara-saudara dapat mengumpulkan dan pada bulan yang akan datang dapat saudara membawanya ke gereja. Mari kita ungkapkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dengan menyanyikan Bila Topan Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya akan beroleh
Mari kita tundukkan kepala, kita membawa doa persembahan kita dan doa syafaat. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, berkatilah persembahan kami sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat dan kebaikan-Mu. Tolonglah, mampukanlah kami dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan pakailah kami menjadi umat-Mu, anak-Mu, mendukung pelayanan Tuhan di GKA Immanuel. Kami juga membawa doa syafaat kami. Kami berdoa bagi Indonesia untuk pemulihan ekonomi dan pemerintah mengatasi COVID-19 dengan program vaksinasi dapat menyeluruh ke semua warga dan ke semua daerah-daerah sekalipun ke daerah yang terpencil. Kami juga berdoa untuk jemaat GKA Immanuel agar dapat menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya dan dapat saling mengasihi di dalam keluarga Tuhan. Kami juga teringat bagi jemaat-Mu yang sakit, yang lemah tubuh, dan yang berusia lanjut. Tuhan, tolonglah. Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan semangat bagi mereka. Dan kami juga berdoa untuk yang menghadapi kesulitan di dalam masa pandemi ini, di dalam kesulitan pekerjaan, ataupun di dalam kesulitan ekonomi. Tuhan, tolong Engkau memberkati dan mencukupkan dan menyediakan segala kebutuhan anak-anak-Mu ini. Dengarlah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak untuk kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi Allah, dan kita menyanyikan doksiologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, hidup memuliakan Tuhan, hidup berjalan dalam anugerah-Nya menjadi berkat bagi sesama, hidup menemukan sukacitamu di dalam kasih-Nya, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara-saudara.